Berbeda dengan overt narsistik yang pamer dan meledak-ledak, covert narsistik atau narsistik tipe terselubung lebih halus, manipulatif, dan bermain di balik layar. Untuk memahami pola si covert narsistik ini, ada baiknya jika kita membandingkan perbedaan kepribadian narsistik dengan kepribadian yang sehat. Garis dasar dari kepribadian yang sehat adalah konsistensi. What you see is what you get. Tidak ada agenda tersembunyi, otentik, bersikap apa adanya diri mereka. Individu yang sehat itu jujur. Kamu tidak merasa perlu was-was atau perlu berjaga-jaga. Insting kamu tidak pernah merasa sedang dijebak orang ini. Mereka menjaga etika dan kesopanan. Mereka peka terhadap semua orang. Keputusan mereka tidak egois. Mereka memikirkan dengan teliti dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. Berperasaan gitu loh guys. Orang yang kepribadiannya sehat itu bisa diandalkan. Selalu tersedia secara emosional maupun fisik tanpa drama. Dan masih banyak karakteristik lain yang sesuai dengan gaya hidup sehat. Nah, sekarang kita lihat dari sisi narsistik. Para narsistik, terutama narsistik terselubung alias covert narsistik, ingin memiliki penampilan, image, citra sebagai orang dengan kepribadian yang sehat. Covert narsistik meniru perilaku sehat, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sebagai alat penyamaran. Mereka tidak tulus ingin menjadi orang baik. Mereka hanya ingin dianggap baik. Covert narsistik bisa memberikan tampilan luar yang membuat kamu berpikir bahwa mereka berada di pihak kamu. Padahal sebenarnya di balik permukaan, jiwa mereka didorong oleh keegoisan, perasaan istimewa, superioritas, sikap angkuh, obsesi mengontrol, rahasia, rasa frustasi yang terpendam, dan lain sebagainya. Covert narsistik tidak ingin kamu mengetahui motif tersembunyi di hati mereka. Mereka sangat peduli dengan reputasi agar mereka tetap bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa dicurigai. Sebagaimana yang kita tahu, narsistik melihat orang lain bukan sebagai manusia yang setara, melainkan sebagai suplai alias sumber daya, pasokan. Kamu dianggap sebagai alat untuk memberikan validasi, pujian, perhatian, atau sekadar pelampiasan ego dan emosi negatif mereka. Covert narsistik pandai berakting, seolah-olah mereka peduli dan suportif. Jangan percaya pada apa yang covert narsistik tampilkan, tapi perhatikan konsistensi motifnya. Penting untuk mempercayai intuisi kamu. Jika kamu merasa ada sesuatu yang ganjil, meskipun seseorang terlihat sangat sempurna dari luar, orang sehat bertindak baik karena itu adalah jati diri mereka. Sedangkan narsistik bertindak baik karena itu adalah strategi mereka. Untuk memastikan kamu memenuhi seluruh kebutuhan emosional, fisik, atau materi mereka, bahkan selamanya. Namun, mereka jarang memberikan timbal balik yang setara. Berbeda dengan overt narsistik yang terlihat sombong sejak awal, covert narsistik cenderung bermain halus. Di awal, mereka mungkin tampak sangat baik, rendah hati, atau bahkan terlihat seperti korban. Seiring berjalannya waktu, kamu akan mulai melihat pola perilaku di mana si covert narsistik selalu mengutamakan dirinya sendiri di atas kepentingan kamu. Janjinya tidak ditepati, empatinya palsu, dan akhirnya kamu menyadari bahwa kamu sedang berurusan dengan penipu emosional. Menurut Dr. Les Carter, ada 11 cara
yang selalu covert narsistik gunakan untuk mengkhianati kamu, si korban alias suplainya, secara emosional. Cara pertama, covert narsistik mencoba menciptakan kesan positif tapi palsu. Keramahan covert narsistik di awal hubungan bukanlah ketulusan, melainkan strategi untuk mencari kelemahan kamu. Di awal hubungan, seorang narsistik tidak akan menunjukkan sifat aslinya, egois atau manipulatif. Sebaliknya, mereka akan tampil sebagai orang yang sangat ramah dan hangat, tampak peka, empati, dan peduli, menjadi pendengar yang baik. Ini dilakukan agar kamu merasa nyaman, menurunkan pertahanan diri, dan mulai mempercayai si narsistik. Narsistik yang ramah ini pun tampaknya ingin tahu banyak tentang kamu. Kamu kira ini adalah bentuk ketertarikan, padahal bagi si narsistik, ini adalah proses pengumpulan data. Kamu hanya tidak menyadarinya. Permainannya sudah dimulai sebelum kamu menyadarinya. Mereka mencari tahu apa ketakutan terbesar kamu, apa impian dan keinginan kamu, di mana titik lemah emosional kamu, bagaimana pola reaksi kamu terhadap sesuatu. Data-data yang si narsistik kumpulkan bukan digunakan untuk membangun hubungan yang sehat, melainkan sebagai kartu as dia di kemudian hari. Misalnya, jika si narsistik tahu kamu takut ditinggalkan, dia akan menggunakan ancaman, akan pergi meninggalkan kamu untuk mengontrol kamu nantinya. Jika si narsistik tahu kamu sangat menghargai kejujuran, dia akan memanipulasi informasi agar kamu merasa bersalah karena telah meragukan dia. Kemudian cara kedua, covert narsistik hanya setia pada kepentingannya sendiri. Sebagaimana kita tahu, narsistik kurang memiliki integritas. Covert narsistik ingin kamu setia dan selalu ada untuk dia. Covert narsistik mungkin terlihat peduli di awal hubungan, namun sering menghilang saat kamu butuh dukungan. Terkadang, covert narsistik melakukan gaslighting halus, misalnya mengkritik secara halus rencana atau sifat kamu, membungkus kata-katanya dengan empati palsu. Saya mengatakan ini karena peduli padamu. Saya rasa hal ini tidak menguntungkan, bisa-bisa kamu rugi. Covert narsistik ingin mengikis rasa percaya diri dan tekad kamu, sehingga kamu menjadi ragu pada diri sendiri dan lebih bergantung pada pendapat si covert narsistik. Kemudian cara ketiga, covert narsistik tidak selalu berbohong secara terang-terangan, tapi mereka suka menyembunyikan rahasia, bagaikan bunglon di depan kamu dan orang luar. Si covert narsistik tampak bermoral dan berbudi luhur, namun bisa saja mereka menyembunyikan sisi gelap, misalnya kecanduan judul, hedon untuk dirinya sendiri, atau punya circle yang buruk, atau menjalani kehidupan ganda yang dia rahasiakan. Kemudian cara keempat, sebagaimana tipe narsistik yang lain, si covert narsistik sangat enggan memberi pujian atau mengakui keberhasilan kamu. Coba ingat-ingat guys, kapan si narsistik memuji kamu? Bisa dihitung jari kan? Boro-boro support mental guys. Palingan dia muji baju kamu, barang-barang kamu. Ini dilakukan untuk menjaga karena si narsistik tidak mau kamu merasa lebih tinggi atau lebih hebat dari dia. Padahal kita mah biasa aja kan kalau dipuji. Dianya aja yang mikir kayak gitu. Sebenarnya ini taktik agar kamu meragukan kemampuanmu. Kepercayaan dirimu perlahan bisa menurun.
dan kamu tetap bergantung pada validasi si narsistik. Setelah si narsistik merasa kamu sudah terikat padanya, ia mulai menarik diri, lalu mengabaikanmu. Kemudian, cara kelima, si covert narsistik bisa melakukan emotional neglect. Saat kamu ingin menceritakan hal yang kamu anggap penting, misalnya hobi kamu, pencapaian kamu, atau impian kamu, si narsistik merespon dengan dingin atau tertawa dengan nada menyepelekan. Narsistik sengaja melakukan ini untuk membuat kamu merasa bahwa minat atau perasaanmu itu tidak penting. Lagi-lagi supaya kepercayaan dirimu menurun. Lama-lama, jika omongan atau sisi emosional kamu selalu diabaikan oleh si narsistik, kamu pun merasa tidak terhubung secara emosional dengannya. Wujudnya ada, dia ada di dekat kamu, tapi kamu merasa kesepian meskipun sedang bersama dia. Kemudian, cara keenam, sangat anti minta maaf. Narsistik minta maaf adalah momen yang sangat langka. Jika mereka tertangkap basah melakukan kesalahan, mereka akan mengalihkan kesalahan itu. Ini salahmu, atau salah orang lain, atau minta maaf karena didesak pihak ketiga. Kalau saat itu cuman ada kamu dengan dia, persentase mau minta maafnya sangat kecil. Why? Bagi narsistik, meminta maaf adalah kekalahan, dan narsistik benci kekalahan. Mereka sangat kompetitif kan, bahkan untuk hal sepele. Dalam sebuah hubungan, baik itu asmara, pertemanan, atau keluarga, ada kesepakatan tidak tertulis untuk saling mendukung dan peduli. Sikap saling mendukung dan peduli adalah bahan utama dalam proses pembentukan ikatan batin, emotional bond. Ketika salah satu pihak secara sengaja bersikap dingin, enggan menyemangati, dan menolak bertanggung jawab atau sekedar minta maaf atas kesalahan dia, ini artinya dia sudah mengkhianati ikatan batin yang berusaha kamu bangun. Kemudian cara ketujuh, perhatikan bagaimana cara si narsistik membicarakan orang lain. Ini mencerminkan bagaimana dia akan memperlakukan kamu. Pengkhianatan tidak selalu terjadi secara mendadak, melainkan melalui pola perilaku sehari-hari. Narsistik sering membagi orang menjadi dua kelompok, yaitu kelompok dalam, berisi orang-orang yang dia sukai, dan kelompok luar, berisi orang-orang yang dia benci atau dia kritik habis-habisan. Awalnya, kamu merasa spesial karena berada di kelompok dalam si narsistik. Namun, lama-lama kamu sadar bahwa standar si narsistik sangat subjektif dan kejam. Jika si narsistik dengan mudahnya menghina dan merendahkan orang lain di depan kamu, maka cuman masalah waktu sebelum dia melakukan hal yang sama tentang kamu di depan orang lain. Ini adalah bentuk pengkhianatan emosional terhadap rasa aman dalam suatu hubungan. Kemudian cara kedelapan, ketidakseimbangan apresiasi, kehausan akan validasi yang bertepuk sebelah tangan. Narsistik bisa terus-menerus memancing pujian dari kamu. Misalnya, menceritakan kehebatan atau keunggulan dia. Bahkan untuk hal sepele, hebat kan gue? Lihat deh, gue berhasil, pendapatan gue sekian, proyek ini berhasil berkat gue. Narsistik ingin kamu menjadi pemandu sorak pribadi dia. Masalahnya bukan pada kesuksesan mereka, tapi pada fakta bahwa mereka sangat jarang, bahkan tidak pernah memberikan apresiasi yang sama pada kamu. Atau si narsistik mencoba terlihat rendah hati, misalnya
Sebenarnya gue nggak mau bilang ke orang-orang, cuman sama lo aja. Tahu nggak, gue dipromosiin naik jabatan. Mungkin terlihat rendah hati, padahal sebenarnya si narsistik sedang memancing perhatian dari kamu. Ini adalah bentuk pengkhianatan emosional terhadap prinsip kesetaraan dalam hubungan yang sehat. Dukungan itu dua arah. Namun di sini, kamu cuman alat untuk meningkatkan harga diri si narsistik. Narsistik adalah sosok yang haus pujian tapi sombong, di mana mereka selalu ingin jadi pusat perhatian dan dipuji-puji. Tapi mereka sendiri tidak peduli untuk menghargai orang lain. Secara tersirat, narsistik sangat egois. Meskipun secara lisan mereka berusaha terlihat tidak seperti itu. Kemudian cara kesembilan, para narsistik konsisten tidak mau menerima segala hal yang bertentangan dengan kepentingan mereka. Narsistik merasa diri mereka adalah standar kebenaran. Ketika pendapat kamu berbeda, biasanya mereka akan melakukan dua hal, yaitu gaslighting. Lo pikun ya? Bukan begitu kejadiannya. Ini untuk membuat kamu meragukan ingatanmu sendiri. Atau hal yang kedua, narsistik melakukan defleksi, menuduh balik kamu. Misalnya, kamu mau ngasih saran atau mau ngasih tahu kalau cara yang dia lakukan salah. Tapi kemudian si narsistik bilang, jangan sok ngatur deh. Ini dia lakukan agar fokus pembicaraan beralih dari kesalahan mereka. Kemudian, cara yang ke-10, narsistik suka melakukan pengkhianatan micro betrayals. Si narsistik tidak selalu melakukan pengkhianatan besar sekaligus. Sebaliknya, mereka melakukan kesalahan-kesalahan kecil secara konsisten, seperti kebohongan kecil, tidak menepati janji, atau membocorkan rahasia kamu. Lama-lama, tumpukan pengkhianatan kecil ini menjadi gunung yang menghancurkan kepercayaan kamu. Kemudian cara ke-11, narsistik terselubung atau covert narsistik jarang marah terang-terangan. Mereka melakukan kemarahan pasif-agresif, misalnya silent treatment, mendiamkan kamu, atau mengatakan sindiran halus, atau memasang wajah tidak senang yang membuat kamu merasa bersalah tanpa kamu tahu salah kamu apa. Ini adalah cara mereka menghukum kamu karena tidak mengikuti keinginan mereka. Si narsistik akan menyerang titik ketidakamanan kamu. Agar kelemahan dia tidak terlihat, si narsistik akan terus-menerus mengkritik kamu. Jika kamu merasa lemah dan rentan, perhatian kamu akan teralihkan dari borok si narsistik. Perilaku covert narsistik ini sangat melelahkan secara mental karena sifatnya yang halus. Kamu mungkin merasa ada yang salah, tapi sulit membuktikannya karena si narsistik tidak menyerangmu secara terbuka. Jadi guys, orang yang empatinya bagus biasanya berpikir jujur dan tidak manipulatif. Narsistik melihat kejujuran kamu sebagai celah untuk masuk dan memanfaatkan kamu. Kamu merasa tertipu bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu, termasuk banyak orang lainnya, tidak punya radar untuk mendeteksi kelicikan si narsistik. Jadi guys, ada baiknya jika kita sedikit skeptis. Jangan langsung percaya 100% kepada orang yang pola perilakunya mencurigakan. Biarkan waktu yang membuktikan siapa mereka sebenarnya. Oke guys, thanks for watching. See you. Bye.